Selamat datang di malam yang penuh misteri. Malam ini, saya akan membawa Anda menyusuri sebuah kisah yang berasal dari desa terpencil, tersembunyi di balik rimbunan hutan. Di sana, terdapat sebuah jembatan tua. Jembatan yang dipenuhi kisah-kisah menyeramkan dan arwah-arwah yang tak tenang. Kisah ini bukanlah cerita biasa. Bagi yang berani mendengarkannya, bersiaplah, karena suara tangisan dan tawa samar mungkin akan terdengar di sekitar Anda saat cerita ini dimulai. Apakah Anda siap memasuki dunia kegelapan di balik jembatan tua yang terlupakan ini? Pastikan Anda tidak sendirian. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi dalam rimbunan hutan, ada sebuah jembatan tua yang sudah lama tidak digunakan. Jembatan itu dibangun pada masa penjajahan, terbuat dari kayu tebal yang kini sudah lapuk dan penuh lumut. Konon, di jembatan itu pernah terjadi kecelakaan tragis yang melibatkan seorang anak kecil. Sejak itu, penduduk desa percaya bahwa jembatan itu angker dan dihuni arwah penasaran. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka adalah Andi, Sari, Rudi, dan Lina. Mereka berkumpul di tepi hutan, membawa senter dan beberapa botol air. Hanya cahaya bulan yang menerangi jalan mereka, dan suasana malam itu begitu sunyi, hingga hanya terdengar suara angin dan dedaunan yang bergesekan. "Apa kalian yakin mau lanjut?" tanya Lina dengan wajah ketakutan. "Ayolah, kita sudah sampai sini, jangan jadi pengecut," sahut Rudi dengan senyum menantang. Dia memang dikenal sebagai yang paling berani di antara mereka. Setelah meyakinkan diri, mereka pun melangkah memasuki jalan setapak menuju jembatan tua. Jalan itu terasa begitu sunyi, dan semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin terasa dingin menusuk tulang. Ketika jembatan mulai tampak di hadapan mereka, keempat remaja itu merasakan hawa aneh yang tidak nyaman. Jembatan kayu itu tampak rapuh, seolah siap runtuh kapan saja. Saat mereka melangkah ke atas jembatan, Lina merasakan sesuatu yang dingin di pundaknya. Ia berbalik, tetapi hanya melihat bayangan teman-temannya. "Aku merasa ada yang memperhatikan kita," bisik Sari, yang biasanya paling pemberani, kini terlihat pucat. Rudi, penasaran, berjalan menuju tepi jembatan untuk melihat ke bawah. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Ketika ia akan kembali bergabung dengan yang lain, sebuah suara tawa pelan terdengar dari bawah jembatan. Tawanya samar, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. "Tunggu, kalian dengar itu?" tanya Rudi, menoleh ke teman-temannya. Semua terdiam, dan seketika suasana menjadi mencekam. Mereka mendengar langkah kaki di seberang jembatan, tetapi saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. "Aku mau pulang." Lina mulai gemetar, hampir menangis. Ia memeluk lengan Sari dan berusaha menahan diri untuk tidak berlari. Tiba-tiba, Rudi merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia berbalik cepat, namun tak ada apapun di belakangnya, hanya malam yang semakin pekat. Tapi, yang aneh, di bahunya ada bekas tangan yang membekas dingin. Andi mengusulkan agar mereka berdoa bersama. Namun, baru saja ia mengucapkan doa, angin kencang tiba-tiba berembus, seolah ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadiran mereka di sana. Di ujung jembatan, mereka melihat bayangan hitam yang berdiri diam, melayang tanpa menapak tanah. Bayangan itu memiliki mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Mereka mundur dengan perlahan, tetapi jalan di belakang mereka tampak semakin gelap. Suara tangisan anak kecil terdengar jelas di telinga mereka, seolah suara itu berada tepat di samping mereka. Lina akhirnya tidak dapat menahan tangisannya. Ketakutan yang mendalam membuatnya lemas. Rudi, yang biasanya berani, kini ketakutan. Dengan suara bergetar, ia berteriak, "Siapapun kamu, pergilah." Namun, setelah itu, suara itu menghilang, dan semuanya menjadi sangat sunyi. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Saat mereka menoleh, bayangan hitam itu sudah berada lebih dekat dengan mereka. Wajahnya semakin jelas,
berpucat, dengan senyum yang mengerikan memperlihatkan gigi tajamnya. Bayangan itu seperti ingin menelan mereka dalam kegelapan. Mereka pun lari sekuat tenaga menuju ujung jembatan yang lain. Tapi anehnya, semakin mereka berlari, ujung jembatan itu terasa semakin jauh. Andi terjatuh, dan tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Ketika ia menoleh, ia mendapati sebuah boneka tua dengan wajah lusuh yang menatap lurus ke arahnya. Mata boneka itu tampak hidup, mengikuti gerak-gerik Andi. Mereka akhirnya berhenti di tengah jembatan, terengah-engah dan putus asa. Jalan di belakang mereka tertutup kabut tebal, sementara jalan di depan semakin menjauh. Terperangkap, mereka mencoba berdoa lagi dengan mata terpejam. Tetapi saat mereka berdoa, sebuah suara berbisik di telinga mereka. "Jangan kembali, kalian milikku sekarang." Ketika mereka membuka mata, mereka terjebak dalam sebuah ruang gelap seperti cermin. Di cermin itu, mereka melihat diri mereka sendiri, namun versi yang berbeda, dengan senyum jahat dan mata yang penuh kebencian. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan jejak kaki kecil yang berakhir di tengah jembatan tua itu. Tak seorang pun dari mereka melihat Andi, Sari, Rudi, ataupun Lina lagi. Jembatan tua itu kini lebih angker dari sebelumnya, dengan suara tawa dan tangisan yang sering terdengar di malam hari. Kini, tak ada yang berani mendekati jembatan tua itu lagi, karena jembatan itu menyimpan misteri dan arwah-arwah yang tak pernah kembali. Terima kasih sudah berani mengikuti kisah Jembatan Tua yang Terlupakan hingga akhir. Jika Anda suka cerita-cerita penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami menghadirkan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Dunia gelap penuh misteri menanti Anda di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, selalu waspada, karena di balik kegelapan mungkin ada sesuatu yang mengintai